أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita semua yang termulia dan tercinta Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarga dan sahabatnya, para tabiin sampai pada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini Allah mudahkan kita kembali untuk melaksanakan salah satu kita sebagai muslim, yaitu melaksanakan walaupun kita akan dalam keadaan online, kita berada di rumah masing-masing, tetapi insya Allah kita dipersatukan di dalam satu niat yang sama, yaitu thalabul ilmi dalam rangka ibadah tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus meningkatkan ilmu kita, khususnya di kajian malam ini adalah untuk menambah wawasan kita, kemampuan kita di dalam membaca Al-Quran. Insya Allah dalam kajian tahsin yang rutin dilaksanakan bersama guru kita, Ustadz Ahmad Komarudin Al-Hafidz. Alhamdulillah, Ustadz Ahmad sepertinya sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak lagi di padang pasir ini Ustadz kelihatannya ini. Itu backgroundnya waktu umroh. Waktu umroh ya. Baik, alhamdulillah. Dari beberapa jamaah Ustadz ada yang menanyakan kepada saya kenapa katanya suratnya tidak ditampilkan di flyer. Mungkin saya sampaikan di sini, Ustadz Ahmad itu punya metode yang insya Allah lebih efektif untuk kita. Juga selain dibahas tahsinnya juga insya Allah Ustadz Ahmad juga akan sedikit mentadaburi ya Ustadz ya dari surat yang akan dikaji pada malam hari ini. Secara tajwidnya, secara tahsinnya juga sedikit juga ada waktu untuk ditadabiri. Semoga tidak hanya memperbaiki bacaan Qur'annya, tapi juga insya Allah bisa menambah juga pemahaman kita di dalam ayat-ayat yang akan kita kaji pada malam hari ini. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan bersama kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah untuk mencoba terus menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dalam kajian tahsin ini Allah mudahkan kita untuk bisa memahaminya, juga Allah mudahkan kita untuk bisa terus mengamalkannya setiap saat, setiap hari. Karena kalau tahsin itu memang setiap sebulan sekali itu disampaikan oleh Ustadz Ahmad, diperbaharui dan jadi motivasi untuk kita terus melatih tentunya lafalan kita ya, pelafalan kita, mulut kita, lidah kita, bagaimana dalam mengucapkan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Yang tentunya kalau Ustadz Ahmad sampaikan itu setiap huruf memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar Allah memberikan reward kepada kita sesuai dengan ketentuannya. Jadi tidak sembarangan bisa dibaca, setelah kita hafal saja. Jadi kita manfaatkan momen malam ini untuk kita betul-betul mengkaji dengan lebih dalam. Semoga setiap hari bacaan Quran kita semakin lebih baik. Baik, kita buka dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selanjutnya kegiatan pada malam hari ini kami serahkan pada guru kita, Ustadz Ahmad Komarudin. Waktu dan medianya kami persilakan. Ustadz. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Adri. Sebelum dimulai, izin saya bagikan layar ya. Siap. Oke. Sebentar. Bagus nih, perbesar aja.
Terlihat dengan jelas gambarnya? Jelas Ustaz, jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita hamba-hamba Allah bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mempelajari Al-Quran yang dengannya insya Allah Allah akan mengangkat derajat siapapun orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Nabi SAW bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadal kitab aqwaman wa yadha'u akharin. Dengan Al-Quran ini Allah mengangkat derajat suatu kaum dan bisa juga dengan Al-Quran ini Allah merendahkan suatu kaum. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diangkat derajatnya oleh Allah wasilah Al-Quran ini. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, para sahabat, tabi'in atau tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang oleh Allah diberikan hidayah untuk bisa istiqomah di atas sunnahnya insya Allah. Untuk hari ini kita akan praktek bacaan di surat Al-Alaq. Kenapa saya memilih surat Al-Alaq? Menyambung pada bahasan bulan yang lalu, kita sudah melatih bagaimana konsistensi melatih bacaan panjang pendek yang 2 harokat, kemudian juga pada huruf-huruf yang berwarna ya, yang menunjukkan huruf-huruf berwarna itu harus ditahan, khususnya pada huruf nun, tanwin ya, nun mati atau tanwin. Kemudian kemarin juga sudah dipraktekkan pada beberapa pilihan suratnya. Nah, sekarang kita lengkapi dengan surat Al-Alaq ini karena dalam surat Al-Alaq ini mencakup 3 tahapan dasar dalam kita menguasai bacaan Al-Quran dengan lancar. Nah, kata guru saya, ketika kita dikatakan lancar membaca Al-Quran itu, yang pertama konsisten pada bacaan panjang pendek. Maksudnya kalau ada bacaan panjang maka kita bacakan panjang dengan haknya. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5. Maka kita harus memahami bacaan panjang yang 2 harokat itu kapan, tandanya seperti apa, kemudian yang 4 harokat seperti apa. Nah, kalau di mushaf berwarna, Bapak Ibu cukup melihat pada tanda-tandanya saja. Kalau yang ada tanda warna hijau seperti ini, ya, lihat di kursornya, maka tanda panjang ini menunjukkan dibaca lebih dari 2 harokat. Berarti kalau tidak ada tanda haris seperti ini, maka cukup dibacanya 2 harokat, yaitu dengan mengenali tanda panjangnya alif, ya, dan wawu disingkat menjadi ayu. Maka kalau ada ayu, alif, ya, wawu mati, maka dipanjangkan 2 harokat. Selebihnya ketika Bapak Ibu tidak menemukan ada alif, ya, wawu, maka dibacanya pendek. Kemudian yang kedua, tahapan dasar kedua, dikatakan lancar membaca Quran, bisa membaca Quran, yaitu ketika bacaan huruf-huruf yang ditahan, dia mampu menahannya dengan konsisten. Umumnya huruf-huruf yang ditahan itu ada beberapa, ya, saya sebutkan. Yang pertama, tanda tasdid pada huruf nun dan mim. Nah, kalau di mushaf berwarna, tanda tasdid pada huruf nun dan mim itu ditandai dengan warna pink seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, berarti ini menunjukkan huruf ini harus ditahan kurang lebih 3 ketukan. Kemudian yang kedua, ada huruf nun mati atau tanwin yang berwarna hijau seperti berikut. Warna hijau. Nah, ini pun sama, ketika dibacakan ditahan tidak tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah adanya warna biru, ya, yaitu hukum nun atau tanwin ketemu huruf ba seperti berikut. Nah, ini qadarullahnya adalah tanwin, ya. Tanwin bertemu dengan huruf ba, maka ketika dibacakan ini harus ditahan juga 3 ketukan. Nah, atau pada contoh yang lainnya adalah selain nun atau tanwin yang berwarna hijau, yang berwarna biru, atau yang berwarna pink, ada juga mim ketemu ba. Nah, kalau mim ketemu ba, kita sering mengistilahkannya apa? Ikhfa syafawi. Maka jangan bingung menghafal istilahnya, tapi cukup melihat warnanya. Kalau ada mim di sini bertemu dengan warna hijau, maka itu harus ditahan 3 harokat. Ya, itu secara garis besar seperti itu. Jadi kalau ada warna pink, ya, warna hijau, warna biru pada huruf nun atau mim,
maka itu harus ditahan 3 ketukan. Yang terakhir dikatakan lancar baca Qur'annya ketika mampu melafalkan huruf-huruf qalqalah dengan benar, dengan konsisten. Banyak di antara kita yang sudah tahu huruf qalqalah. Apa saja huruf qalqalah? Baju di toko katanya. Ba, jim, dal, to, kof. Tapi ketika dibacakan hurufnya masih banyak yang keliru. Kelirunya seperti apa? Punten, mohon izin menyampaikan kekeliruan dalam melafalkan huruf qalqalah biasanya pertama terlalu ditahan hurufnya. Contoh surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Benar atau salah? Benar atau salah Kang Adri? Benar. Terlalu Benar, lama, Pak. pantulannya terlalu lama. Nah, sepertinya benar, padahal itu termasuk kesalahan. Di mana kesalahannya? Qafnya terlalu lama ditahan. Falaq. Nah, kalau mau ditahan, itu harus qafnya itu bertasdid. Ya, seperti pada surat Al-Lahab ayat pertama, tabat yada abi lahabi watab. Nah, itu pantulannya ditahan dulu. Sebelum diucapkan be, dia watab be. Nah, kalau tanda qalqalah atau huruf qalqalah tidak bertasdid, maka ketika dipantulkan, pantulannya cepat. Falaqo, falaqo. Nah, inilah banyak yang keliru melafalkan huruf qalqalah terlalu lama ditahannya. Ya. Atau yang kedua, pantulannya tidak jelas begitu. Tidak nampak jelas. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada suara qafnya cuman kurang jelas pantulannya. Ya, atau qul huwallahu ahad. Ahad. Nah, ada de-nya sedikit tapi tidak terlalu jelas. Maka ini pun termasuk kekeliruan atau termasuk kesalahan. Kemudian yang ketiga yang harus benar-benar diperbaiki adalah ketika tanda huruf qalqalahnya ini tidak memantul sama sekali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nah, ini termasuk kesalahan, ya. Maka kalau kita bisa menguasai panjang pendeknya dengan baik, huruf-huruf yang ditahannya konsisten, ya, ditahan 3 ketukan. Kemudian yang ketiga bisa membaca huruf qalqalah, maka insya Allah akan mudah, akan lancar baca Qur'annya. Nah, biasanya kalau 3 poin ini sudah konsisten, maka naik levelnya. Level yang kedua adalah apa? Nanti fokusnya pada makharijul huruf dan sifat-sifatnya. Sehingga kalau tahap dasarnya dikuasai dengan baik, makhraj dan sifatnya dengan baik, maka tahapan yang ketiga fasahatul lisan, ya. Maka di tahap ketiga ini, Masya Allah, insya Allah akan mencapai derajat bacaan yang sangat fasih. Itulah yang dikatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir, kata para ulama, mahir di sini fasih bacaannya sangat jelas, sesuai dengan ilmu tajwid. Belum dari sisi bacaannya, ya. Kalau dari sisi ilmu yang lain, dia paham apa yang dibacanya, dia mendakwahkan yang dibacanya, diajarkan, maka beliau, orang yang mahir ini akan bersama para malaikat yang mulia. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung praktekkan 3 tahap dasar tadi. Mudah-mudahan di sini jamaah semuanya insya Allah bisa konsisten, ya, baik panjang pendek, huruf yang ditahan ataupun huruf qalqalahnya. Saya akan bacakan sedikit. Ini Pak Ustadz, Assalamualaikum. Pak Ustadz, tolong diulang lagi Pak Ustadz. Dari pertama, saya soalnya telat bergabung. Jadi Pak Ustadz tadi menerangkannya terlalu cepat. Nanti sambil mengikuti saja Ibu Yuni. Oke, nggak apa-apa sambil mengikuti, ya. Kita akan praktekkan. Nanti saya coba praktekkan mana huruf qalqalah pantulannya seperti apa. Oh, untuk huruf qalqalah saya jelaskan sedikit. Untuk huruf qalqalah ada 5, baju di toko. Untuk 3 huruf awal, ba, jim, dal, ketika memantul, baik pantulannya karena sukun atau pantulannya karena waqaf di akhir ayat, maka 3 huruf ini memantulnya ke bunyi e, ya. Huruf ba, ab, gitu, ya. Huruf jim, aj, huruf dal, ade. Jadi kata kuncinya adalah e. Kalau dirasa kesulitan, maka ucapkan dengan jelas bunyi e-nya. Be, gitu. J, de. Kemudian kita latih dengan huruf sebelumnya dengan hamzah, misalkan ab, aj, ade. Cuman ingat huruf qalqalah ini khasnya adalah adanya hentakan, dihentak. Ab, aj, ade. Kemudian 2 huruf sisanya adalah memantul ke huruf o, ya. Dan pastikan berikan khas huruf qalqalahnya diberikan hentakan. Alpo, alpo, gitu, ya. Alpo, alpo. Jangan ditahan alpo, alpo. Tapi kalau kesulitan ucapkan bunyi pantulannya. Oke, saya berikan contoh, nanti silakan
bagi jamaah yang mau membacakan, kita langsung praktek langsung ya, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Kita ulang. Biasanya di ayat ke-6 ini banyak yang keliru ya. Perhatikan lagi. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Oke, kita coba 10 ayat dulu. Dia di sana sudah mencakup 3 poin dasar. Mudah-mudahan bisa dibaca dengan baik insyaallah. Silakan Kak Ari, siapa yang mau coba baca pertama? Ya, baik. Seperti ini Ibu Yuniarti sudah tidak sabar nih. Baik, silakan Ibu Yuni. Kita fokus kepada ayat yang dari Ustadz yang akan dibacakan ya, surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai 10 ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, tahan dulu sebentar. Per satu ayat ya. Tadi qaf memantunya ke bunyi o. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Nah, begitu. Iqra. Ya, Ustaz. Iqra, coba iqra, Bu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, sebentar. Ibu pantulannya sudah nampak bagus, cuman koreksinya kurang hentakan saja di awal. Iqra. Oke, nanti dilatih di rumah ya. Berikutnya. Khalaqal insana min 'alaq. Oke, khalaqalnya langsung kan? Khalaqal insana min 'alaq. bagus. Iqra wa rabbukal akram. Bagus, Bu. Allazi 'allama bil qalam. Coba lihat hurufnya, konsentrasi. Allazi alama. Allazi alama. Coba lihat dulu setelah alama. Ada lam tidak setelah alama? Nggak ada. Oke, coba bacakan. Allazi alama bil qalam. Bagus, Bu. Allama insana ma lam ya'lam. Nah, maknya kepanjangan. Ma lam ya'lam. Oke, ayunkan ya. Nama lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, Ibu fokus pada malam. Maknya tidak kepanjangan. Nah, segitu. Malam ya'lam. Betul, teruskan. Kalla innal insana layatgha. Nah, ulangi. Belum konsisten. Ada warnanya, Bu. Jangan lupa ditahan. Kalla innal insana Oke, sebentar.
Oke, kalau mendapati ada ayat yang terasa agak sulit, Ibu bisa berhenti dulu ya. Kemudian Ya. Ibu telaah, Ibu lihat dulu nih tadi agak sulit nih misalkan di sini. Nah, Ibu lihat dulu mana panjangnya, mana pendeknya gitu ya. Ya. Sana la yatgha. Oke, coba bacakan lagi. Kalla innal insana layatgha. Pantulkan toknya. Bagaimana tadi Layat rumusnya? layatgha. Yato, la yato. Layatgha. Nah, begitu Bu. Ara'ahustagna. Oke, nah ini menunjukkan nunnya tidak dibaca ya kalau ada tanda merah. Masuk ke Ya. huruf ar-ra'ahustawna. Ara'ahustagna. Roknya tahan. Ara'ahustagna. Oke. Inna illa rabbika ruj'a. Oke, coba lihat lagi mana yang ditahan, mana yang dipanjangkan. Inna. Nah, oke, nanya panjang pendek. Pendek. Oke. Pak. Pendek. Inna ila rabbika ruj'a. Nah, kalau Ibu di mushaf berwarna menemukan ada warna abu, ini menunjukkan alif lamnya nggak usah dibaca ya. Langsung ke Ya. ro. Rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Inna Tahan ila dulu. Inna illa rabbika ruj'a. Rabbika ruj'a. Oke, Robbikar sudah bagus. Sekarang innanya ya. Inna ila rabbika ruj'a. Oke, teruskan. Ara'aital ladzi yanha. Jangan lupa ada tanda panjang. Ara'aita ladzi yanha. Lamnya tahan. Ara'aital. Ara'aital ladzi yanha. Ini terakhir. Abadan idza shalla. Baik, cukup Ibu Yuniarti. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Ustaz atas koreksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah Bu Yuniarti sudah cukup bagus. Cuman, nah yang sudah benarnya ini masih belum konsisten. Tadi di awal kol-kolahnya sudah oke, panjang pendeknya sudah oke, terus di huruf yang ditahan juga sudah bagus di awal-awal ya. Mana begitu masuk di ayat yang ke-5 sampai 10 mulai hilang konsentrasinya ya. Jadi bukan belum bisa, tapi sudah benar namun belum konsisten. Maka bagaimana supaya bisa konsisten? Banyak latihan ya, banyak latihan. Kemudian yang kedua lebih teliti ketika dibacanya. Supaya teliti bagaimana? Tidak sekali baca, tapi bisa jadi 3 sampai 5 kali baca. Terus untuk memastikannya bagaimana? Pakai alat bantu dengan direkam. Insya Allah lebih hati-hati ketika bacanya. Ya, kemudian lebih teliti, banyak latihan. Pertama, banyak latihan. Yang kedua, lebih teliti lagi ketika dibaca. Yang ketiga, bacanya jangan sekali satu ayat ya, jangan sekali baca langsung selesai, tidak. Tapi begitu satu ayat itu dibaca, baca diulang 3 sampai 5 kali. Untuk memastikannya bisa pakai cara yang keempat dengan direkam. Ibu simak, pastikan panjang pendeknya sudah benar, hurufnya sudah benar ya, dan kol-kolahnya sudah benar. Insya Allah kalau cara ini dilakukan di rumah konsisten, semoga Allah berikan kemudahan bisa lebih baik baca Qur'annya. Demikian untuk Bu Yuniarti. Oke, silakan Kak Ari berikutnya siapa yang mau coba? Baik, terima kasih Ustadz. Yang berikutnya insya Allah ada yang sudah mengajukan. Insya Allah Dr. Vita. Mangga Dr. Vita, bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dr. Vita. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Mohon izin, boleh langsung dikoreksi Bu ya. Ya, Pak. Oke, syaitan masih kepanjangan to-nya, ayunkan Oh, ya. ya. Syaitonirrajim. Kemudian bismillahnya pada kata millahir sama rahmanir itu juga diayunkan ya. Lahir, manir. Pastikan begitu. Coba ulangi Bu. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bagus. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon izin. Ibu Fitana, ini sudah benar. Mudah-mudahan istiqomah selamanya seperti itu ya, ta'awud dan basmalahnya. Ya, insyaallah. Oke, teruskan Bu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, tahan dulu. Kholako, Ibu pantulannya sudah oke, bagus. Cuman yang awal masih agak berat. Iko, coba. Iko. Iqra. Nah, Iqra tidak terlalu ditahan. Iqra. Tidak terlalu ditahan. Kata kuncinya O ya. Iko. Iko, coba. Iqra. Iqra. Iqra bismi Sebentar, rabbikal ada suara laki-laki. Mohon ladzi izin, Pak. khalaq. Di mute dulu sebentar ya. Coba Ibu Fita, ucapkan ko. Suaranya ke mute, Bu Fita. Oke, sambil. Nah, Ibu coba ucapkan dulu ko. 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 Nah, sekarang Ko. ucapkan seperti bahasa Indonesia saja. Bayangkan kata bahasa Indonesia. Iko. Iqra. Nah, oke begitu ya. Sekarang Iqra. kasih hentakan sedikit tanpa terlalu menekan. Iqra. Iqra. Oke lagi. Iqra. Nah, oke. Hentak sedikit ya. Cuman O-nya tetap seperti barusan. Hentak sedikit, begitu keluar O-nya seperti barusan. Iqra. Yang Iqra dihentaknya ko-nya ya. Iqra Ustaz. Ya. Iqra Iqra Ibu Nida mohon izin. Nida sebentar. Oke, nanti setelah ini bisa langsung Ibu Nida. Coba Iqra. Iqra. Nah, sekarang sambungkan ya. Iqra. Iqra. Oke, sip. Coba ulangi, Bu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, teruskan. Khalaqal insana min 'alaq. Oke, bagus nih. Iqra wa rabbukal akram. Oke, yang pada Iqra masih perlu dilatih ya. Masih ya. Cuman kelakunya Iqo. Jadi sebelum Iqo. masuk ke ro, Ibu nanti ulang-ulangnya begini. Iqo, 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 Iqo. Coba. Iqra. 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 Jadi kedengarannya memang seperti Iqoro, Bu. Iqoro. Iqra. Ya. Bedanya ada hentakan. Begitu ya. Saya bandingkan begini ya, antara baca Iqo dengan sengaja tanpa hentakan dengan hentakan. Ini yang pertama nih. Iqoro, Iqoro itu dibaca sengaja ya. Iqo, Iqoro. Yang kedua ada hentakan. Iqoro, Iqoro. O-nya sama tidak? Ya. Sama ya. Tidak ada perubahan begitu Ibu. Jadi suara O yang dihasilkan itu tidak beda jauh dengan suara O yang dibaca dengan sengaja. Iqoro dengan Iqoro. Begitu. Iqra. Iqra. Sip, coba ulangi lagi. Iqra wa rabbukal akram. Oke, tinggal banyak dilatih di rumah ya. Teruskan. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, dibacanya ke bunyi eng, Bu. Ing, coba. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke. Kalla innal insana la yatgha. Nala yauto. La yatgha. Oke, sekarang kata kuncinya lagi, Bu. O, yauto. Bilang yauto. Yatgha. Oke, nggak apa-apa. Bilang sengaja dulu. Sengaja dulu. Yauto. Yatgha. Nah, begitu. Kemudian nanti PR-nya adalah kasih hentakan. Yauto. Yauto. Yatgha. Yatgha. Baca pelan-pelan ya. Dari na ya. Nala yauto. Na la yatgha. Oke, coba ulangi Bu dari kalla. Kalla innal insana la yatgha. Ya, nggak apa-apa sudah muncul, cuman belum terlatih aja Bu ya.
Tinggal Iya. banyak diulang-ulang saja. Teruskan Bu. Ar-ra'ahu istaghna. Nah, kalau tanda merah tidak terlalu ditahan, dia hanya satu ketukan saja. Ar-ra'a. Ar-ra'ahu istaghna. Bagus. Inna ila rabbikar ruj'a. Nah, bagus nih jimnya, Masya Allah. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. B-nya jelas abda. Abdan idza shalla. Boleh sekali lagi Ab Nah, sip. abdan idza shalla. Oke, Ibu, alhamdulillah sudah bisa diperbaiki. Cuma sifatnya ini belum konsisten ya. Yep. Supaya konsisten, maka coba tadi dicoba ya Fatihahnya, banyak dilatih. Qalqalahnya ya. Ingat betul, Bu. Betul, Bu. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Wa jazakallahu khairan. Silakan berikutnya. Baik, syukur Dr. Vita, semakin baik saja bacaannya, alhamdulillah. Selanjutnya ada Raisen, Dr. Nanta, kami persilakan, mangga Dokter. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mohon izin langsung dikoreksi Bu ya. Koknya masih Ya. kepanjangan. Toni ya. Syaitoni langsung begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertahankan, sudah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon izin Bu, dikoreksi lagi ya. Manir. Nah, kata kuncinya pada kata manir sama nirrohim ya. Lahir sama manir. Pas kata lahir, Ibu langsung hir. Bismillahirrahmanirrahim. Segitu saja panjangnya. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini sudah benar. Semoga istiqomah Ibu. Barakallahu fiik. Teruskan. Amin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bagus nih kolkolanya terus. Khalaqal insana min 'alaq. Bagus. Iqra wa rabbukal akram. Romnya pendek. Ya, panjangan. Iqra wa rabbukal akram. Allazi alama bil qalam. Coba lihat. Hurufnya ada yang ditahan itu, Bu. Allazi alama bil qalam. Nah, betul begitu. Oke, tetap fokus. Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, lamnya panjang pendek. Pendek ya. Oke, bagus. Coba ulangi lagi. Allamal insana ma lam ya'lam. Teruskan. Kalla innal insana layatgha. Oke, to-nya sudah bagus, ada pantulan. Cuman kurang hentak sedikit. Yauto. La yauto. Kalla innal insana layatgha. Bagus, Masya Allah. Arro'ahu istaghna. Gimana Ustadz? Ro-nya ditahan dulu, Bu. Arro'a. Oh ya. Arro'ahu istaghna. Oke.
Inna ila rabbika ruj'a. Aro'aital ladzi yanha abdan iza sholla. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Sudah sangat baik. Allah. Alhamdulillah. Qol-qolahnya mantap. Alhamdulillah. Sudah diperbaiki. Cuman hati-hati untuk bacaan panjang 2 harokat sama yang pendeknya masih belum konsisten. Tadi ada yang pendek masih dipanjangkan. Mungkin tadi kurang fokus saja, Bu. Cuman Ya hati-hati. baik Ustazah. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Hati-hati ya, harus sering latihan. Ustaz. Qol-qolahnya sudah mantap. Terus ta'awudz dan bismillahnya ulang-ulang, Bu, supaya terbiasa. Ya, bacaannya sudah benar tadi. Mudah-mudahan nanti bulan depan kalau bergabung Insya sudah Allah. tidak kepanjangan lagi, insya Allah. Ya, terima kasih Barakallahu fiik. Ustaz. Sama-sama. Barakallah Ustaz. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nanta, hatur nuhun. Jazakillah. Selanjutnya sudah melambaikan tangan Reser Prof. Betty. Mangga Prof. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Prof. Gimana kabarnya, Prof? Sehat? Alhamdulillah. Baik. Sehat. Dicoba ya Pak Ustadz. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, sebentar. Tahan sebentar. Iko yang pertama. Sedikit lagi, Bu. O-nya Iko. Iko, coba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, bagus. Teruskan. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Nah, jawab. Ya, akramnya tidak kepanjangan ya. Nah, coba sekali lagi dari Iqra. Iqra wa rabbukal akram. Bagus. Allazi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Oke, gunnah atau huruf yang ditahannya sudah bagus. Cuman di sini kalanya kurang panjang, Bu. Kalla innal insana la yatgha. Oke, bagus sekali nih. Ar-ra'ahu istaghna. Oke, ghain tidak dipantulkan. Tauna. Ar-ra'ahu istaghna. Oke. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Haknya kurang besar. Yanha. Ara'aital ladzi yanha. Abdan iza sholla. Tadi ulangi baknya. Abdan iza sholla. Oke, abdi sudah bagus. Cuman Allahul azim. sebentar, Prof. Belum selesai. Coba nanti diulang ini. Abdan idza, dan ini tidak terlalu lama ditahannya. Abdan idza shalla. Abdan idza sholla. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Evaluasinya untuk Prof. Betty, qol-qolahnya sudah bagus. Cuman sekitar 10%-nya ini masih ada yang belum konsisten. 90%-nya dominan, bagus. Cuman hati-hati yang 10-nya ini masih ada kemungkinan belum konsisten. Tadi ba ya. Kemudian qaf di awal, selebihnya sudah bagus. Oke. Kemudian selain itu juga pada huruf yang dibaca pendek tadi akrom, ya hati-hati. Mungkin tadi kurang fokus sehingga ini dipanjangkan. Berikutnya kalau menemukan tanda halis seperti ini, Prof. Nah, ini jangan ragu-ragu karena panjangnya lebih dari 2. Panjangnya itu 4 sampai 5 harokat. Maka jangan tergesa-gesa ketika dipanjangkan. Barakallahu fiik. Itu saja ya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Prof. Jazakallah khair.
Wa jazakillahu khair. Alhamdulillah, Masya Allah, Prof. Hatunahun, jazakallah. Sepertinya belum ada yang apa namanya. Oh ada deh, Dokter Aryani dan Dokter Nida. Saya miss nih, siapa yang lebih dulu nih? saya yang paling atas saja barangkali ya. Dokter Aryani dulu, setelah itu Dokter Nida. Baik, silakan Dokter Aryani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dokter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sudah bagus pantulannya, cuman hentakannya kurang sedikit. Alaq, min alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Oke, bagus. Iqra warabbukal akram. Sedikit lagi iqonya, iqra. Iqra warabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Oke, toknya jangan lupa. Yaupo, pantulannya tidak terlalu ditahan, tapi menghentak. Nala yaupo go. Nala yaupo go. Ulangi. Kalla innal insana layatgha. Nah, sekarang innya kurang ditahan, konsentrasi ya. Jadi di awal bacaan pertama sudah bagus, konsen, lihat warnanya. Ulangi. Kalla innal insana layatgha. Alhamdulillah. Teruskan. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Bu Dokter Aryani. Qol-qolahnya dibaca dengan sangat baik. Tadi hanya ada sedikit yang belum konsisten ya. Kurang menghentak saja di huruf ko sama di alaq ko. Selebihnya sudah sangat baik. Kata kuncinya diingat dengan baik ya. Untuk baju di toko, alhamdulillah sudah sangat baik. Kemudian huruf-huruf yang ditahan juga sudah benar. Mudah-mudahan ini sangat membantu ya untuk mushaf berwarna ini. Karena bisa lebih membantu konsisten dalam menahan huruf-huruf yang harus ditahan 3 ketukan. Semoga ke depan bisa lebih baik dan lebih konsisten, istiqomah lagi insya Allah. Barakallahu fiik. Nuhun Pak Ustadz. Sami-sami Bu Dokter. Berikutnya. Dokter Aryani. Selanjutnya Dokter Nida Suraya, kami persilakan mangga Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Dokter. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Oke, sebentar. Ditahan dulu. Insa sudah bagus Ibu. Sa-nya cuma agak kepanjangan sedikit saja tadi. Terus juga di alaqo sedikit kurang cepat Bu. Insana min alaqo. Coba sekali lagi. Khalaqal insana min 'alaq. Bagus. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. D-nya kepanjangan sedikit. Alladzi 'allama. Alladzi 'allama bil qalam. Bagus.
Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Oke, ro-nya. Nah, ini kalau berhenti jadi 2 harokat ya. Kalau disambungkan baru panjangnya lebih dari 2. Sekali lagi boleh. Kalla innal insana layatgha. Oke. Ar-ra'ahu istaghna. Ini sedikit kurang pendek, Bu. Ahus, ar-ra'ahus. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Dokter. Bacaannya sudah sangat baik, makhrajnya sangat baik. Shadaqallahul azim. Koreksinya adalah pada bacaan mad tobi'i yang 2 harokat, ya, ini ada sedikit kepanjangan ya. Contoh misalkan Rabbikal ladzi khalaq. Panjangnya sedikit, namun itu memang kalau bisa ditinggalkan ya. Panjang sedikitnya itu pastikan pas 2 harokat dengan diayun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sehingga pas 2 harokat. Kemudian tadi bisa ya. Ya, Ustaz. Betul. Ya. Khalaqal insana. Nah, itu pas. Tadi agak panjang sedikit sana. Nah, itu mungkin sekitar 0, sekian ya. Namun itu harus diperbaiki supaya pas 2 harokat. Adapun huruf yang ditahannya warna-warninya tadi bagus, alhamdulillah. Kolahnya pun sangat bagus, cuman hati-hati tadi kurang menghentak sedikit saja. Selebihnya sangat baik. Semoga istiqomah ya Bu. Barakallah. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah hatunun Dr. Nida. Alhamdulillah tadi sudah menghitung, sudah ada 7 yang mewakili kaum akhwat ya. Tadi saya ingat Dr. Ibu Yuniarti, Dr. Vita, lalu Dr. Nanta, Prof. Betty, dari Dr. Aryani, dan terakhir tadi Dr. Nida. Dan alhamdulillah sudah ada yang mewakili insya Allah dari para ikhwan sejati ini insya Allah. Mangga dari Dr. Rizal sudah melambaikan tangan, saya persilakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, Pak Rizal ya. Silakan. Bukan dokter. Masya Allah. Silakan. Ya, mohon izin ya Ustaz. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar izin langsung dikoreksi ya. Pada milahir dan manir pastikan diayunkan, tidak milahir tapi milahir gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini sudah benar. Semoga bisa diulang-ulang agar lebih istiqomah ya. Teruskan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, ladzinya sekarang. Ladzinya kepanjangan. Rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagus, teruskan. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Allamal
insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Bagus, Masya Allah. Ar-ra'ahu Tahan. Roknya ditahan. ar-ra'ahu istagna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan iza shalla. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fiik, Pak. Bacaannya sudah sangat baik. Tinggal huruf mad yang 2 harokat tadi di lafaz bismillah ya. Semoga dengan tadi yang sudah dikoreksi tetap diulang-ulang dan benar. Tidak lagi kepanjangan ya. Kemudian kol-kolahnya sudah bagus, huruf yang ditahannya sudah bagus. Hanya yang 2 harokat tadi kepanjangan saja. Ya, semoga lebih baik lagi ke depannya insya Allah. Barakallahu fiik. Ustadz, saya boleh nanya Ustadz? Boleh, Pak. Boleh saya minta rekomendasi Ustadz tilawah yang bisa memotong panjang pendeknya. Soalnya saya sedikit kesulitan untuk mengatur pemotongan di tengah ayat. Karena ada suara saya nggak normal gitu, nafasnya. Ada kelainan di pita suara. Ada mushaf, Pak. Mushafnya ini namanya mushaf Al-Itqan dari Quran Cordoba. Sebetulnya mushaf ini untuk penghafal Al-Quran ya. Sehingga menghafal Al-Quran dengan mengikuti potongan-potongan ayatnya. Sebentar saya tampilkan ya. Mohon izin Kang Adri. Saya izin menampilkan mushaf Al-Itqan. Sebentar, saya cari dulu. Pak Rizal ini adalah staf di gedung RSP Unpad yang di bidang ini ya, Satgas COVID nih, yang nggak pernah libur selama COVID. Ya. Nah ini nih, ada alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dibuka Al-Itqan. Maaf, surat apa itu? Ini yang dibahas surat Al-Alaq, Prof. Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq. Sebentar, Pak. Nah, ini nih. Mudah-mudahan bisa ditampilkan. Izin ini ditutup dulu sebentar. Saya bagikan dulu ini. Kurang lebih nanti isi dalam mushafnya seperti ini, Pak. Dapat jelas ya? Nah, ini ada warna merah. Warna merah ini yang disebut dengan tanafus. Tanafus itu tanda berhenti nafas. Jadi kalau Bapak nafasnya pendek, nah ikuti warna merah ini. Kemudian nanti ngulangnya dari mana? Nah, ngulangnya bisa dari kata sebelumnya ya, bisa dari mubarakatin ya. Atau misalkan mau melanjutkan pun tidak ada masalah. Ya. Begitu Pak. Bentuknya seperti ini. Bentuknya Al-Itqan. Dan ini memang untuk pelajar ya, jadi untuk menghafal Al-Quran, tapi juga bisa untuk yang nafasnya terbatas, sehingga bisa membaca Al-Quran mengikuti dengan tanda tanafusnya. Tadi yang merah ini adalah tanda tanafusnya, Pak. Begitu. Semoga bermanfaat rekomendasinya, insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Boleh tahu itu di kisaran harga berapa, Ustaz ya? Itu kisaran 60 sampai 80 ribu kalau tidak salah. Ada di Shopee juga ada, Pak. Silakan. Siap. Terima kasih Ustaz atas rekomendasinya. Oke. Berikutnya silakan Kak Adri. Baik, kami persilakan. Silakan yang akan mencoba untuk bertalaki kembali. Dokter Dewi Utama, mangga silakan dokter. Enggak, saya mau tanya itu lagi yang barusan itu yang mushaf yang boleh dipotong-potong itu namanya apa dan di mana bisa dicari? Al-Itqan, Ibu.
bisa di semua marketplace juga kalau ada ya. Oh ya, terima kasih. Jadi Ibu tinggal ketik nanti Mushaf Al-Itqan. Bisa ditulis di chat box apa bagaimana menulisnya? Oke, nah saya tampilkan dulu ya, sebentar saya tampilkan lagi nih. Mungkin lebih bagus ditulis. Nah, ini. Terima kasih. Sudah saya tulis tuh. Jadi ini sebetulnya ada pelatihan nih. Pelatihan menghafal Al-Itqan, tapi bentuk isinya kurang lebih begini. Nah, ya. Jadi Mushaf Al-Itqan ini Bu isinya pertama memang ada mushafnya berwarna. Ini kalau yang sebelah sininya untuk menghafal Al-Qur'an. Kolom untuk menghafal Al-Qur'an juga untuk dites per blok warnanya. Nah, yang dibutuhkan adalah tadi untuk tanda warna merah ini, Bu. Untuk bernafas. Untuk bernafas. Jadi Ibu berhentinya pada warna ini, Bu. Misalkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Nah, cuman memang di sini tidak diberikan panduan kapan dari mana memulai dan melanjutkannya. Cuman Ibu bisa rumusnya itu cara yang paling sederhana, mundur 1 atau 2 kata sebelumnya. Nah, ini setelah berhenti di sini bisa Ibu ulang dari fi lailatin mubarakatin inna kunna muadirin begitu. Pelatihannya di mana kalau boleh tahu? Kelebihan Mushaf Al-Itqan, Bu. Bukan pelatihan untuk pelatihannya, Ustaz. Oh, sebetulnya pelatihan ini untuk penghafal Al-Qur'an, Bu. Oh. Memang mushafnya memang untuk mushaf penghafal Al-Qur'an, karena jadi begitu menghafal Al-Qur'an itu mengikuti tanda tanafusnya. Begitu. Bentar Pak Ustadz, itu bukunya mushafnya dulu Al-Itqan. Siapa tahu? Al-Itqan ini, Bu. Ya, bukunya. Nah, bentuknya seperti ini. Tuh, ini kan ada tulisan Al-Qur'an hafalan untuk pelajar. Begitu. Namun saya juga sering merekomendasikan buku Mushaf Al-Itqan ini untuk bacaan Al-Qur'an yang nafasnya konten terbatas gitu ya, terbata-bata. Al-Itqan. Al-Itqan. Tapi di kanan juga itu ada tulisan Al-Itqan. Jadi apa bedanya ini? Maksudnya gimana, Bu? Ini kan ada beberapa buku sama tulisannya Al-Itqan. Coba bisa di-on-kan kameranya barangkali, Bu? Enggak, di dalam gambarnya, di dalam gambar yang hanya bisa memilih warnanya saja barangkali, Bu. Oh, ini warnanya juga ada macam-macam varian warnanya, Bu. Tapi, oh, jadi itu hanya varian tapi isinya sama. Betul, isinya. Ya, terima kasih banyak. Nah, isinya seperti ini ya. Tuh. Ibu bisa lihat. Jadi ya sudah ada terjemahan. Kalau yang kolom sebelah kirinya memang ini untuk kolom uji hafalan ya. Namun di sini yang dibutuhkan adalah cara membaca dengan tanafusnya. Tanafus itu tanda berhenti nafasnya. Gitu. Nah, contoh seperti ini nih Bu ya, ayat 18 masih surat Ad-Dukhan. Ini kepanjangan nih sampai Karim. Bagaimana berhentinya? Bisa sampai sini. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'aun. Kalau sudah berhenti di sini, pertanyaannya diulangnya dari mana? Nah, tadi rumusnya bisa diulang 1 kata sebelum atau 2 kata. Misalkan dari qauma fir'auna wajah, bisa dari ya, atau diulangnya betul dari sini. Qauma fir'auna waja'ahum rasulun karim. Begitu rumusnya. Jelas? Insyaallah. Terima kasih banyak. Sama-sama, semoga membantu insyaallah. Amin. Ada lagi yang mau coba bacakan, Kak Adli? Sampai saat ini belum nih. Saya dari Ikhwan barangkali baru Kang Rizal saja nih yang sudah bertelaki. Kita ada 56 partisipan pada malam hari ini dan sudah 8 orang, berarti sekitar 76 ya. Oh, silakan Dokter Iis, silakan, mangga. Alhamdulillah, coba silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, khalaqa yang terakhir sudah bagus. Yang pertama kurang muncul sedikit Bu, iqo.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagus. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Oke, go-nya kurang panjang sedikit. Oh. Lamnya ya. Lamnya tahan dulu sebentar. Coba dari kalla. Kalla innal insana layatgha. Oke, bagus. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bahaknya ayunkan tadi sedikit, Bu. Ara'aital ladzi. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Oke, alhamdulillah, barakallahu fiik. Bu Dokter, bagus bacaannya. Ya. Nah, tinggal tadi di awal huruf qalqalah qaf itu belum nampak sedikit pantulannya ya. Namun alhamdulillah setelah diperbaiki tadi sudah lebih baik. Mudah-mudahan yang sudah benar ini bisa istiqomah karena memang yang paling sulit itu adalah menjaga istiqomahnya. Bagaimana konsisten panjang pendeknya, gunnahnya, sama huruf qalqalahnya. Barakallahu fiik. Afwan. Ada lagi Ibu tadi Bu Dokter siapa yang melambaikan? Baik, Ibu Diana Daniawati Mangga, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, sebentar. Tahan dulu. Iqra, ro-nya dihentak ya, ditahan sama dengan huruf qaf. Iqra bis, coba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, khalaqnya tidak terlalu ditahan di sini, tapi langsung laqo, khalaqo. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, sebentar. Kita latihan dulu ya. Kita latihan dulu. Coba Ibu ikuti iqo. Iqa. Oke. Relax saja, relax Bu. Ucapkan o coba. Ko. Ro. Ko dulu. Ko. Ko. Nah, sekarang lako. Laqo. Pada kata ini Bu, coba. Lako. Maaf, apa Pak Ustadz? Oke, jadi diucapkan dulu suara pantulannya ya. Suaranya ke bunyi O, Ibu ikuti lako. Laqo. Tidak ditahan, tidak lako, tapi langsung lako. Laqo. Laqo. Oke, sebentar. Ibu ucapkan ko gitu. Ko. Nah, lagi. Ko. Nah, sekarang ucapkan dari la. Lako. Laqo. Laqo. Tidak ditahan ya, tidak lako, tapi begini. Lako, 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 gitu coba. Laqo, laqo. Ah, begitu Bu. Oke. Sama-sama dengan iko. Iko juga tidak ditahan. Langsung iko coba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Apa-apa nanti tinggal dilatih ya. Mungkin karena sudah kebiasaan. Jadi rumus sederhananya begini. Qalqalah ini tidak begitu ditahan. Dia
kata kuncinya ucapkan o-nya Bu, iqo gitu. Bisa? Insya Allah. Oke, tenang Ibu, tenang, nggak apa-apa ya. Jadi selama ini banyak yang kelirunya itu adalah terlalu lama ditahan, iqo, sehingga berat diucapkan. Begitu. Maka rumus sederhananya kalau kesulitan ucapkan o-nya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu. Coba. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, teruskan Bu. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Iqra wa rabbukal akram. Kok lagi ucapkan. Iqra. Iqra wa rabbukal akram. Oke, nggak apa-apa, teruskan Bu. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Oke. Ar-ra'ahu istaghna. Ro-nya tidak terlalu lama ditahannya. Ar-ra'a. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan iza shalla. Coba B-nya dan Abdan iza shalla. baik, terima kasih Bu. Jazakallah khair Pak Ustaz. Alhamdulillah wa jazakillah khairan. Tinggal huruf qalqalah panjang pendeknya sudah bagus, huruf yang ditahannya oke. Tinggal qalqalah. Jadi qalqalah ini rumus sederhananya begini ya. Ada 5 huruf. Bajudi ketika diucapkan kata kuncinya e. Gitu ya. Dan jadi latihannya di rumah abe, aje, ade. Nah, cuman begitu dibacakan ada hentakan, tidak ditahan, tidak abe tapi dihentak. Abe, ade, aje gitu. Kemudian 2 huruf sisanya toko itu kebunyi o kata kuncinya. Dan sama, kalau kesulitan ucapkan o-nya. Apo, ako. Nah, kalau sudah begitu nanti tinggal belajar dihentaknya. Alpo, alko. Nah, sama dengan di sini iko. Jangan dibaca iko sehingga berat di sini ya. Tapi langsung iko. Kalau masih kesulitan bagaimana? Ucapkan o-nya, ko gitu. Ko sambungkan dengan iko. Sama dengan ayat terakhir yang di sini akholako, maka dibacakan jangan kholak, oh itu berat. Tapi langsung ucapkan kholako, kholako begitu. Ada ucapan suara o-nya dengan jelas, ditambah ada hentakan sebagai khas dari huruf qalqalah itu sendiri. Semoga Ibu Diana bisa terus konsisten latihan dan lebih baik lagi ke depannya insya Allah. Ada lagi Bu siapa Ya. Bu Irna nih? Ya, silakan Ibu Irna. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bu, suaranya mohon izin dibesarkan. Halo. Ya, alhamdulillah jelas Bu, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, panjang pendeknya bagus Ibu. Tinggal qalqalahnya dan huruf ro ya. Ro-nya kurang ditekan. Iqra begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, khalaqnya sudah bagus. Tinggal diiqra sekarang. Kata kuncinya ucapkan iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagus, Bu. Khalaqal insana min 'alaq. Pantulkan. Khalaqal insana min 'alaq. Oke, sebentar. Ibu bacakan yang alaknya saja ya. Ikuti alaqo. Alaq. Nah, gitu. O-nya jelas ya. Min alaqo. Min 'alaq. Min 'alaq.
Oke, masih berat. Jangan ditahan Bu ya. Relax aja, relax. Coba Ibu bilang lako gitu. Lako. Nah, begitu Bu. Min alaqo. Min alaqo. Oke, dari kholaqol. Khalaqal insana min alaqo. Oke, bagus Bu. Iqra wa rabbukal akram. Oke, qafnya sudah bagus. Sekarang ro-nya ditekan. Iqra bi wa rabb, coba iqra gitu. Iqra wa rabbukal akram. Bagus. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Alla innal insana la Yauto. yatgha. Oke, kata kuncinya ingat, kata kuncinya apa? Sebentar, suaranya Ibu mohon izin. Ya. Udah jelas? Halo. Nah, oke, betul. Ini sangat jelas, Bu. Nala yauto. Nala yauto. La yatgha. Oke, coba Ibu bilang to aja sengaja. To. To. Nah, ya to. Ya to. Betul Bu, seperti itu. Begitu Ibu dihentak, O-nya sama seperti itu. Nala yauto. Nala yatgha. Oke, masih berat Bu, masih berat. Coba sengaja nggak apa-apa ucapkan nala yauto gitu. Nala yauto. Nala yatgha. Nah, betul Bu, begitu. Ya, ulangi lagi, Pak Ustadz. Boleh, dari kala coba. Kalla innal insana la yatgha. Oke, to-nya nanti dilatih ya. Nah, yauto. Mungkin belum terbiasa. Nah, sekarang sudah belajar, alhamdulillah. Tinggal diulang-ulang. Gimana ngulangnya Ustadz? Ucapkan to-nya. Yauto, go. Yauto, go gitu. Nala yauto, go. Lanjut, Oke, Ustadz. diulang dari na-nya coba. Nala yauto, go. Nala yatgha. Ah, alhamdulillah bisa Bu. Teruskan sekarang. Ar-ra'ahustaghna. Oke, ya. A-nya jangan kepanjangan. Ar-ra'ahustaghna. Ar-ra'ahustaghna. Oke, goinnya jangan mantul ya. Tauna. Ar-ra'ahustaghna. Teruskan. Inna ila rabbikar ruj'a. Na-nya dibaca pendek. Naila. Inna ila rabbikar ruj'a. Bagus. Ara'aital ladzi yanha. Oke, yan jangan mantul, jangan yan deh. Yanha. Ara'aital ladzi yanha. Bagus, terakhir. Abdan iza shalla. Dan-nya tidak terlalu lama. Abdan idza. Abdan iza shalla. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ibu Irna ya. Tinggal dilatih tadi huruf qalqalahnya. Kalau kesulitan, ingat rumus kata kuncinya, ucapan O-nya. Kalau sudah jelas O-nya ko, to. Kasih hentakan. Yauto. Kalau ko, iko. Gitu saja rumusnya ya. Ya Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Wa jazakillahu khairan. Jadi yang terasa kesulitan itu karena belum terbiasa. Selama ini mungkin bacanya terlalu ditahan, akhirnya enggak keluar qalqalahnya. Nah, sekarang sudah belajar, mudah-mudahan bisa lebih banyak diulang-ulang. Karena dengan banyak pengulangan, insya Allah akan lebih halus nanti ketika diucapkannya. Lebih ringan juga. Oke, berikutnya Kang Adri, silakan, masih ada waktu. Baik, Ustadz. Terima kasih pada para jamaah peserta yang telah bertalki pada hari ini, pada malam ini.
Namun Ustaz sepertinya ini sudah waktu di penghujung kurang lebih 10 menit lagi Ustaz. Barangkali sambil menunggu yang bentar lagi sebelum ditutup dengan doa boleh mungkin Ustaz menyampaikan beberapa arahan motivasi tentang tahsin ini dan juga barangkali tentang beberapa ayat yang dikaji pada malam hari ini. Maka Ustaz. Baik, wah, Masya Allah. Jadi hampir kurang lebih 8 tahun saya diizinkan oleh Allah mengajarkan Al-Quran ini. Kurang lebih dari kesalahan bacaan orang-orang ketika baca Quran itu tidak lebih dari 3 poin tadi. Ya, jadi panjang pendek, gunnah, qalqalah. Nah, jadi ketika Bapak Ibu misalkan mengajarkan Al-Quran, setelah tahapan pertama mengenalkan huruf, mengenalkan tanda baca, maka tahapan berikutnya yang lebih banyak dikoreksi nanti 3 poin tadi yang saya sampaikan. Maka kalau sudah dikuasai dengan baik, nanti diajarkan, Masya Allah, itu menjadi hal yang sangat bermanfaat. Dan itulah yang kita inginkan. Di antara ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita bisa mengajarkannya kepada orang lain, apalagi tentang Al-Quran. Bahkan tentang Al-Quran ini Nabi mengatakan secara khusus, khairukum, sebaik-baik kalian. Maka kalau dikatakan sebaik-baik, ini menunjukkan kita menjadi makhluk manusia terbaik di pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bisa jadi manusia terbaik dalam pandangan Allah ketika apa? Man ta'allama Al-Quran. Kita mau belajar Al-Quran. Setelah belajar apa yang dilakukan? Wa'allamahu. Kemudian kita mengajarkan Al-Quran itu. Siapa yang paling berhak pertama kali mendapatkan pengajaran Al-Quran? Keluarga kita. Ya, keluarga. Setelah keluarga, bolehlah kita ajarkan kepada saudara-saudara atau kepada orang terdekat dengan kita. Intinya Al-Quran ini bukan sekedar Bapak Ibu selesai belajar tidak diajarkan, tidak, tapi ajarkan kepada yang lainnya. Lalu kenapa saya memilih surat Al-Alaq? Karena di surat Al-Alaq ini sangat membantu untuk melatih 3 poin yang tadi saya sampaikan. Di samping itu juga surat Al-Alaq ini menjadi surat pertama ya, khususnya dari ayat pertama sampai ke-5 yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada kisah yang sangat menarik ketika Al-Quran ini diturunkan, Nabi itu seakan-akan kaget. Baru pertama kali mendengar seakan-akan ada sesuatu yang menghujam ke dalam hatinya. Dikatakan, Iqra, Nabi seketika mengatakan, Ma ana biqari, aku tidak bisa baca, sampai diulang berkali-kali. Barulah di kalimat berikutnya malaikat Jibril melengkapi kalimat tersebut. Karena ternyata respon pertama begitu dibacakan Iqra, belum selesai 1 ayat, itu sudah membuat gemetar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dahsyatnya Al-Quran ketika sudah menghujam ke dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam perintah di surat Al-Alaq ini bukan sekedar baca ternyata. Kalau kita melihat di ayat sebentar. Nah, di ayat keempatnya, Alladzi 'allama bil qalam, ternyata Allah juga yang mengajarkan manusia itu bisa menulis. Jadi di ayat ini ada perintah membaca, plus ada juga perintah untuk menulis. Maka dari ayat ini kita bisa mendapatkan hikmah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata menyimpan ada amal ibadah berupa tulisan yang dengan tulisan itu manusia bisa membaca. Andaikan tidak ada tulisan, maka manusia tidak akan bisa membaca. Maka sungguh mulia orang-orang yang punya tulisan, kemudian tulisan-tulisan itu dibaca oleh banyak orang, bermanfaat oleh bisa dimanfaat oleh semua orang. Maka sungguh ini merupakan suatu amal ibadah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita melihat Al-Quran itu dilihat dari sisi bahasanya, itu dinamakan Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab secara bahasa kan tulisan. Kalau Al-Quran itu berasal dari kata qara'a yang artinya bacaan. Bacaan dan tulisan. Kemudian kalau kita melihat mana yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, bacaan atau tulisan, ternyata yang paling banyak itu adalah Alkitab. Hampir kurang lebih 250 sekian kali diucapkan Alkitab itu dibanding kata Al-Quran. Ini menunjukkan bahwasanya di surat Al-Alaq ini bukan sekedar bacaan yang Allah perintahkan, tapi bagaimana Allah pun memerintahkan untuk kita menulis. Apa yang harus kita tulis? Yang harus kita tulis tentunya hal-hal yang bermanfaat. Tapi ada juga tulisan-tulisan yang disebutkan di sini adalah orang-orang yang menulis Al-Quran. Siapa penulis pertama dari masa Nabi SAW ketika Al-Quran itu turun? Yang pertama kali menuliskan adalah Zaid bin Thabit, sahabat dekat Rasulullah SAW. Kemudian
ada sahabat-sahabat yang lain, ada Muawiyah, ya, dan ada beberapa sahabat yang lainnya. Namun pada intinya, ketika Al-Quran itu dituliskan, maka dengan izin Allah, Al-Quran ini sekarang bisa dibaca oleh semua umat Islam, semua makhluk di muka bumi, bahkan semua manusia ya, bisa membacanya, bisa melihatnya. Maka inilah berkah dari Al-Quran. Oke, ada yang melambaikan tangan tadi? Assalamualaikum. Silakan Kak, terima kasih. Silakan Pak, bismillah. Adik. Silakan Pak Tri, silakan. Iring-iringan bentar lagi ya. Mudah-mudahan Enggak. bagus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana. Dulu sebentar. Emang enggak tahu? Yang ayat pertama yang iqo, qafnya sedikit kurang mantul Pak. Iqo, iqra. Siap, Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, khalaqnya sudah bagus. Cuman iknya masih ike. Dengan ike ya, tapi iqo Pak. Iqra gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba Bapak bacaan iqo dulu, Pak. Iqo. Iqra. Ah, begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagus, Pak. Khalaqal insana min 'alaq. Oke, ingnya kurang lama, Pak. Saya tahan dulu ya warna hijau. Khalaqal insana min 'alaq. Oke. Iqra wa rabbukal Ingat iqo. Ya kan? Iqo, bacanya iqo, Pak. Iqra. Iqra wa rabbukal akram. Oke. Alladzi 'alama bil qalam. Alnya tahan, allama bil. Alladzi 'alama bil qalam. Coba dari allama sekarang. Allama bil. Alladzi 'alama bil qalam. Alnya ditahan, Pak. Allama bil. Alladzi 'alama bil qalam. Nah, Bapak ulangnya dari allama coba. Allama bil. Allama bil qalam. Betul begitu, Pak. Alladzi 'alama bil qalam. Oh, kurang ditahan lagi, Pak. Bukan ala, kurang ditahan lamnya. Alladzi 'alama bil al. Alladzi 'alama bil qalam. Oke, berarti selama ini kebiasaannya kurang ditahan ya. Oke, coba sedikit Pak. Al gitu. Alladzi Alladzi 'alama bil qalam. Coba sebentar. Tahan pelan-pelan Pak dari alladzi gitu. Alladzi Alladzi 'alama bil al Pak. Sampai al dulu Pak. Alladzi Alladzi 'alama bil qalam. Oke, Bapak tadi dilatih lagi Pak ya. Ya, Pak. Ya, teruskan. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla inna insana la yagha. Innal dari innanya kalla innal insana la yatgha. Kalla inna insana la yagha. Oke, teruskan dulu Pak. Ustagna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila panjangkan. Inna illa rabbika ruj'a. Ara'aiti yanha abdan idza shalla. Baik Pak, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiik.
Bacaannya sudah bagus, tinggal ada beberapa ayat yang mungkin agak kagok ya, agak sedikit sulit diucapkan. Tadi di ayat keempat, ayat ke-8 ya, ayat 4 dan 8 tadi Pak, sama di ayat 6 mungkin. Jadi ketika dibaca nanti coba diejah pelan-pelan. Dari innalnya tadi masih tergesa-gesa ya, terus di al-lamal di sini lamnya tadi kurang ditahan ya. Cuman begitu dibaca al tadi sudah bisa, cuman pas begitu disambung dari awal alanya kembali lagi tidak ditahan karena sudah kebiasaan. Maka rumusnya ejah alladzi allama. Diulang-ulang alladzi allama. Terus ayat ke-6 juga lihat ya, mana huruf yang dipanjangkan, mana yang ditahan ya. Nah, di sini juga ada warna-warnanya. Kemudian tadi di inna ila naknya kepanjangan, harusnya dibaca pendek inna ila rabbika ruj'a. Begitu Pak ya. Jadi tinggal dilatih fokusnya, mudah-mudahan bisa lebih baik insyaallah. Baik, hatur nuhun Bapak Andri, juga Ustaz syukran jazakallah atas arahannya. Kita sudah tiba di penghujung kegiatan pada malam hari ini. Sebelum itu Ustaz mohon izin untuk dipimpin bersama-sama berdoa Ustaz. Baik Bapak Ibu, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in amin. Alhamdulillah. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا يا رب. اللهم ربنا تقبل منا قراءتنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan, padahal kami tahu itu perbuatan dosa, ya Allah. Ya Allah, ampuni atas kelancangan kami, ya Allah. Atas dosa-dosa kami yang kami lakukan dengan sengaja, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni setiap penglihatan yang sering kami melihat yang Kau haramkan. Ampuni setiap pendengaran yang mendengar yang Kau haramkan, ya Allah. Ampuni dosa seluruh tubuh ini, ya Allah, yang kami gunakan bukan dalam ketaatan kami padamu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, Engkau maha melihat perbuatan-perbuatan kami. Ampuni kesengajaan kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada orang tua, dosa kami kepada guru, dosa kami kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami, kepada keluarga kami. Dosa kami kepada siapapun yang pernah kami bicarakan kekurangannya. Kami bicarakan kekurangannya, kami bicarakan keburukannya, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon ampunan dan rahmat-Mu pada malam hari ini, ya Allah, curahkan kepada kami ampunan-Mu. Ya Allah, ampuni pula dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, ampuni dosa pasangan hidup kami, dosa anak-anak kami. Ya Allah, jangan Engkau timpakan akibat dari perbuatan kami, perbuatan dosa kami kepada anak keturunan kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keburukan diri kami. Kuatkan diri kami dengan iman, ya Allah. Kuatkan diri kami dengan ilmu-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh. Dekatkan kami dengan kebaikan-Mu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah momentum malam hari ini sebagai jalan Engkau kabulkan doa-doa kami. Engkau terima doa-doa kami. Engkau bersihkan dosa-dosa kami. Engkau berkahi keadaan kami. Engkau berkahi sisa usia kami, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf dari ayat Al-Quran yang kami baca sebagai kebaikan yang menghapuskan dosa-dosa kami, yang mengangkat derajat kami, yang memudahkan urusan kami, yang menjadikan syafaat di hari kiamat bagi kami, ya Allah, yang menjadi cahaya di alam kubur kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan hidup yang menguatkan ilmu dan amal kami, yang menguatkan iman kami. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jauhkan keluarga kami dari fitnah, bala, wal musibah, ya Allah. Anugerahkan kepada kami anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Hafidhullah, jadikan kami semua ahlul jannah. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengumpulkan kami pada hari ini
kami di dunia, maka kumpulkan kelak kami bersama di surgamu ya Rabbal Alamin. Masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab ya Allah. Ya Allah, lapangkan kelak alam kubur kami, cahayai alam kubur kami dengan Al-Quran. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan membawa iman, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Kami berlindung kepadamu dari wafat su'ul khatimah. Ya Allah, jadikanlah setiap ilmu yang ada pada diri kami sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Engkau terima ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari amal yang salah. Bersihkan hati kami dari niat riya ya Allah. Bersihkan hati kami dari apapun yang mengotorinya. Ya Allah, terimalah seluruh amal-amal kami, doa-doa kami, seluruh apa yang kami lakukan. Jadikanlah semua ini jadi nilai ibadah di sisimu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah menerima doa-doa kita. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun Ustaz atas waktunya, materi yang disampaikan pada malam hari ini. Hatur nuhun, syukran jazakallah khairan katsiran, ahsanal jazaa fid dunya wal akhirah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bisa dengan mudah dimudahkan oleh Allah untuk kita bisa memahami dan mengamalkannya, tentunya khususnya di dalam kajian tahsin, dalam kita memperbaiki bacaan Quran kita ke depan. Dan juga kita berdoa kepada Allah, semoga kegiatan kita pada malam hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah keimanan, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga menjadi wasilah diampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu kembali pada hari Ahad yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana.